Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kehidupan dan petunjuk dalam menjalani hidup ini. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita dalam kehidupan. Dalam video ini kita akan membahas tentang prinsip hidup dalam Islam yang menjadi pedoman bagi setiap muslim agar hidup lebih bermakna dan penuh berkah. Apa saja prinsip tersebut? Mari kita bahas satu persatu. 5 prinsip dasar hukum Islam. Islam memberikan pedoman hidup yang lengkap agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Memahami prinsip-prinsip hidup dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hukum Islam memiliki 5 prinsip yang dikenal sebagai maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuannya syariat yang bertujuan menjaga kesejahteraan manusia. Yang pertama, menjaga agama. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min hara min millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza likunar rasulu sahidan alaikum wa takunu suhada'a 'alan nas afaqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasiru. Dan Quran Surat Al-Hajj ayat ke-78 yang artinya Dia Allah telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dan agama. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh dalam kehidupan yaitu mendirikan sholat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, dan melarang tindakan yang dapat merusak akidah seperti murtad. Yang kedua, menjaga akal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum fasahu fil majalisi fasahu sahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu fa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil khamri wal maisir kul fihi ma ismu kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhu ma akbaru min nafhi ima wa yas'alunaka madza yunfikun likullil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'alakum tatafakkarun. Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram.
apa yang dalam jumlah besar memabukkan, maka dalam jumlah kecil pun haram. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Contoh dalam kehidupan: larangan minuman keras dan narkoba dan judi, anjuran untuk menuntut ilmu dan mendorong berpikir kritis dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, menjaga keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fasyihatan wa sa'a sabila. Quran surat Al-Isra ayat 32 dan yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dan Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Rasulullah SAW bersabda, nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Contoh dalam kehidupan: larangan perzinaan dan pernikahan di luar akad yang sah, anjuran menikah dan membangun keluarga yang harmonis, hukuman bagi pezina dan perusak rumah tangga. Yang keempat, menjaga harta. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatum min rabbih fantaha falumal salaf wa amruhu illa wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yakni orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang mengambil harta saudaranya tanpa izin yang sah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Contoh kehidupan: larangan riba, pencurian dan korupsi, kewajiban membayar zakat dan sedekah, perlindungan hak milik dan dalam Islam. Menjaga jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusula bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamufsirun. Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, barang siapa membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia, dan barang siapa menyelamatkan satu jiwa, seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultana fala yusri fil qatli
innahu kana mansura. Dan Quran surat Al-Isra ayat 33 dan yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Rasulullah SAW bersabda, hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Hadis riwayat An-Nasai dan Tirmizi. Contoh dalam kehidupan: larangan bunuh diri dan eutanasia, hukuman kisos bagi pembunuh, jaminan. Yang terakhir, kesimpulan. Kelima prinsip dasar hukum Islam ini memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan manusia agar tetap dalam keseimbangan yang baik. Islam mengatur segala aspek kehidupan agar selaras dengan tujuan syariat, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan. Jadi, kesimpulan dari prinsip hidup dalam Islam adalah mencintai Allah dan makhluknya, beribadah, dan menjaga keseimbangan hidup. Mencintai Allah dan makhluknya, itu prinsip Islam yang paling tinggi adalah mencintai Allah dan mencintai makhluknya. Seluruh makhluk Allah adalah keluarga Allah. Untuk mencintai Allah, cintailah manusia dan beribadah. Arti hidup dalam Islam adalah ibadah. Ibadah dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan haji. Tujuan hidup yang utama adalah beribadah kepada Allah. Menjaga keseimbangan hidup, keseimbangan antara kehidupan spiritual dan duniawi, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa memperhatikan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Makna hidup dalam Islam adalah beribadah kepada Allah, menjalani hidup dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kedermawan. Hidup adalah ibadah, bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi ibadah dalam aspek kehidupan. Hidup adalah ujian. Allah menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Kehidupan di akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Hidup adalah sementara. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan sementara. Sedangkan akhirat itulah negeri yang kekal. Hidup harus bermakna. Manfaatkanlah jiwa, raga, harta, dan kedudukan Anda untuk melahirkan hal-hal yang bermakna dan bernilai. Manusia harus menemukan arti dari kehidupannya untuk mendapatkan hidup yang berkualitas. Manusia adalah makhluk terbaik, oleh karena itu harus selalu melakukan kebaikan, amal soleh. Tujuan utama hidup dalam Islam adalah mencari ridha Allah SWT dan beribadah kepadanya, yaitu bertakwa, beriman dan beramal soleh, berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, mencari ilmu dan mengembangkan potensi diri, membangun peradaban yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjaga kelestarian alam dan kemakmuran bumi, menjadi khalifah wakil Allah di muka bumi. Prinsip hidup yang kuat dapat membantu seseorang untuk tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain, memiliki arah yang jelas dalam hidup, menjadi pribadi yang konsisten dan bermanfaat. Selain itu, ada juga prinsip-prinsip hukum Islam lainnya seperti prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kedaulatan, prinsip musyawarah, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, prinsip tauhid, prinsip kemerdekaan, prinsip toleransi, dan prinsip tolong-menolong. Pada intinya, arti hidup dalam Islam ialah ibadah.
keberadaan kita di dunia ini tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan kita memiliki prinsip hidup, kita tentunya akan konsisten menjalani hidup. Kita akan lebih berkualitas karena paham apa yang kita mau dalam hidup dan apa yang akan kita tuju dengan prinsip hidup kita. Karena salah satu kunci kesuksesan adalah memegang teguh dan mengamalkan prinsip hidup dengan komitmen tinggi. Setidaknya ada 5 etika bekerja dalam Islam, yaitu ikhlas, jujur, amanah, persaudaraan, dan keadilan. Syariat Islam yang diberlakukan oleh Allah kepada manusia memiliki beberapa tujuan utama guna untuk menjaga dan menarik kemaslahatan serta menolak dan mengantisipasi timbulnya berbagai kerusakan pada 5 pokok hal berikut yang menjadi sendi-sendi kehidupan seorang muslim atau muslimah, yaitu 1. Menjaga jiwa. Kedudukan jiwa dalam agama mendapat perhatian yang sangat besar dan vital untuk dijaga dan dipelihara kelangsungannya, serta menjaga segala hal yang dapat mengancam atau menghilangkan jiwa atau nyawa seseorang. Bahkan untuk kepentingan ini, syariat memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang pada saat seseorang mengalami kondisi darurat, seperti orang yang tersesat di hutan, dan pada saat orang menderita kelaparan yang sangat parah. Namun, ia tidak dijumpai makanan apapun selain bangkai, maka diperbolehkan baginya memakan daging tersebut sekadar menjaga nyawanya agar tidak melayang, sehingga tidak diperbolehkan melebih-lebihkan hingga kenyang. Begitu juga saat seseorang merasakan sangat haus yang mencekik kerongkongannya, tetapi tidak didapati minuman apapun selain minuman keras. Sementara itu, minuman keras itu tidak segera diminum, berakibat nyawanya akan hilang, maka diperbolehkan baginya minum minuman keras itu sekedar menghilangkan dahaganya. Jadi walaupun kondisi darurat itu dapat diperbolehkan, sesuatu yang semula diharamkan, namun dalam penerapannya tidak boleh berlebihan, alias sekedar mengisi perut yang sangat kelaparan atau membasahi kerongkongan yang sangat kehausan. Selain itu, demi menjaga kelangsungan hidup manusia, maka agama melarang umat Islam tanpa membunuh diri atau membunuh orang lain tanpa hak, pengguguran kandungan atau aborsi, serta perbuatan lain yang mengancam jiwa seperti berkelahi, tawuran, dan semacamnya. Terkait dengan penularan virus corona yang mengancam jiwa manusia di seluruh dunia, termasuk di tanah air, maka para ulama melarang penyelenggaraan sholat Jumat, sholat fardu, tarawih, dan sholat id berjamaah di masjid atau musola. Dikarenakan berkumpulnya banyak orang itu akan memudahkan penularan virus corona yang akan mengancam keselamatan jiwa banyak orang. Karena itulah penjagaan jiwa lebih didahulukan daripada pelaksanaan salat berjamaah di masjid atau musola yang bisa digantikan pelaksanaannya di rumah masing-masing. Dalam hal ini sangat jelas tuntunannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, di mana Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk menjerumuskan diri mereka dalam kerusakan tertular virus corona. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW melarang umatnya agar jangan sampai bertindak yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, yakni jangan sampai seseorang tertular virus corona atau menularkannya pada orang lain. 2. Menjaga akal. Akal adalah nikmat terbesar setelah nikmat kehidupan atau nyawa. Dengan akal itulah seseorang dapat memisahkan antara yang hak dan batil, dan memilah dan memilih mana yang baik
atau maslahat dan bermanfaat, serta mana yang merusak atau masfadat dan merugikan atau madarat. Dengan akal, manusia bisa terbang melebihi kecepatan burung. Dengan diciptakannya pesawat terbang mengalahkan singa, beruang, buaya, hiu, paus, dan lain sebagainya yang kekuatannya dan ukuran tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia. Bahkan luar angkasa pun bisa ditembus dan perut bumi bisa dieksploitasi kandungannya untuk kepentingan manusia secara luas. Akal ini pula yang dapat mengantarkan manusia menemukan kebenaran serta menjemput hidayah. Karena itu, eksistensi akal harus senantiasa dijaga dan dirawat kemaslahatannya. Untuk tujuan inilah, maka syariat mewajibkan umat Islam untuk menuntut ilmu, menganjurkan untuk banyak berpikir bagi kebaikan diri, untuk keluarga, agama, bangsa, dan negara. Selain itu, melarang mereka dari mengonsumsi narkoba, minum-minuman keras, atau memabukkan, menonton film porno, banyak main game, dan semacamnya, karena dapat merusak otak manusia. Menjaga agama. Agama sebagai penuntun hidup manusia agar teratur, tertib, seimbang, lahir dan batin, serta mengarahkan manusia agar hidup bahagia, selamat dan mulia dunia dan akhiratnya. Karena itulah syariat menetapkan berbagai tuntunan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan eksistensi agama, seperti menegakkan sholat 5 waktu sebagai tiangnya agama, berjihad melawan penjajah yang dapat membahayakan kelangsungan agama, menyebarkan dakwah Islam baik dengan lisan, tulisan, maupun aksi-aksi sosial. Selain itu juga syariat melarang berbuat syirik, kafir, munafik, murtad, kawin dengan non-muslim, di mana semua itu dapat menggerogoti bahkan bisa meruntuhkan ketahanan agama seseorang muslim. Juga tidak boleh menghina Tuhan dan agama lain, karena sama saja dengan menghina Tuhan dan agama Islam itu sendiri. Menjaga keturunan. Keturunan ibarat separuh jiwa, keberlangsungan hidup manusia yang diberi anugerah berupa naluri seksual. Dengan berketurunan, manusia akan dapat melanjutkan tugas kekhalifahannya untuk memakmurkan bumi dengan berbagai hal yang bermanfaat bagi sesama sesuai dengan tuntunan ilahiyah. Maka menjaga keturunan menjadi perhatian penting dalam syariat Islam agar tercipta harmonisasi kehidupan sosial, mulai dari lingkungan rumah tangga, komunitas, masyarakat, hingga tatanan bangsa yang mendukung ketahanan sebuah negara. Untuk tujuan itu, maka Islam mengatur sistem pemeliharaan keturunan berupa disyariatkannya pernikahan agar naluri seksual dapat tersalurkan secara sah dan halal, serta reproduksi manusia dapat terjaga kemaslahatannya dengan melahirkan keturunan yang baik, soleh dan solehah. Begitu pula Islam melarang perzinahan dan penyimpangan seksual lainnya yang dapat merusak kemaslahatan keturunan, serta mencegah penyebab penyakit kelamin akibat penyimpangan seksual. Jika tidak dicegah, maka tentu saja akan mengganggu kesehatan dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Selain itu juga ditetapkannya
pelanggaran aborsi dan dengan tanpa alasan yang dibenarkan disebabkan perbuatan-perbuatan tersebut terkategorikan upaya pemutusan keturunan. Menjaga harta. Harta merupakan wasilah atau perantara tercapainya berbagai keinginan hidup bahagia. Meski sifatnya relatif, juga bisa mendukung pelaksanaan ibadah. Dengan harta, orang bisa membeli pakaian untuk menutup aurat yang salah satu syarat sahnya sholat, digunakan untuk bersedekah, berzakat, wakaf, hibah, berhaji, dan mendukung kesuksesan acara-acara peringatan Hari Besar Islam. Karena itulah harta harus dilindungi eksistensinya karena bisa mendukung tegaknya atau suksesnya perjuangan agama. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.